rumah. Shalom. Udah siap belum untuk memulai ibadah online kita hari ini? Sudah dong, Kak. Sebelum kita mulai, kakak mau nanya nih, siapa yang kemarin udah nonton Natal ibadah online kita? Udah. Aku juga, Kak. Wah, bagus adik-adik. Kalau begitu yuk kita mulai ibadah online kita hari ini ya. Sebelum kita memulainya, kita awali dengan berdoa. Hari ini yang berdoa Kak Deborah ya, Kak. Baik, Kak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, yuk kita satukan hati dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini. Karena Engkau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Jadi Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. semua hari adalah hari Tuhan. Tidak ada hari tanpa ada Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adik-adik, dengan sukacita kita angkat pujian kita yang kedua, seperti roti dan mentega. Adik-adik di rumah, yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya.
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk lebih dalam lagi kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian, ajar ku mengerti. Aku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, yuk lebih dalam lagi ya kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu
Adik-adik di rumah, saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari duduk yang rapi, dengarkan firman Tuhan, ambil Alkitabnya. Adik-adik, firman Tuhan pada kali ini diambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, dengan judul Zakheus. Adik-adik tahu kan cerita itu? Mari simak ceritanya adik-adik. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus berjalan di kota Jericho. Dalam pelayanannya, banyak orang datang berkerumun karena mereka ingin tahu orang seperti apakah Yesus itu. Nah adik-adik, di kota Jericho itu juga ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus itu adik-adik, dia adalah kepala pemungut cukai. Dia itu kaya banget adik-adik. Nah, cuma sayangnya dia itu pendek. Jadi ketika banyak orang berkerumun di jalan itu menunggu Tuhan Yesus lewat, Zakheus ini nggak bisa melihat. Sehingga dia harus berlari kencang. Dia berlari melewati orang banyak itu. Dan di situ ada sebuah pohon ara. Dia naik ke atas pohon ara. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan lewat di jalan itu. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang dan lewat di jalan itu, Tuhan Yesus menengok ke atas. Dia melihat Zakheus di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lantas Zakheus itu kaget. Loh, orang hebat banget ini Tuhan Yesus. Ketemu belum pernah, ngobrol belum pernah. Tetapi kok dia tahu nama saya? Heran Zakheus. Nah adik-adik, jangan heran. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Allah itu punya sifat omniscience. Artinya maha tahu. Jadi walaupun belum pernah ketemu Zakheus, Tuhan Yesus sudah tahu nama dia. Sehingga Tuhan Yesus memanggil Zakheus, dan Zakheus turun dari pohon ara itu dan dengan sukacita menerima Tuhan Yesus ke rumahnya. Adik-adik, apa yang terjadi ketika Zakheus menerima Yesus di rumahnya? Orang banyak yang berkumpul di situ, mereka tidak terima akan hal itu. Mereka bersungut-sungut dan mereka berkata bahwa kok dia menumpang di rumah orang berdosa? Nah, ketika Zakheus mendengar hal itu, dia bangkit dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ya apa yang menjadi milikku, sebagiannya akan kubagikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Tuhan Yesus memandang Zakheus dan berkata kepada dia, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, sebab dia juga anak Abraham." Lantas Tuhan Yesus berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa." Adik-adik, demikianlah firman Tuhan bercerita tentang Zakheus yang bertobat hari itu dan dia mengakui segala kesalahannya. Bahkan dia mengembalikan harta yang sudah pernah diambil dari orang lain. Adik-adik, inti dari firman Tuhan ini adalah apabila kita bersalah kepada orang lain atau berbuat kesalahan kepada orang lain, jangan takut. Kita ada Tuhan Yesus yang selalu mendengar setiap doa dan ampunan dari kita kepadanya. Tuhan Yesus selalu mengampuni, Tuhan Yesus selalu memaafkan kesalahan kita, asal kita datang kepadanya dan berterus terang mengakui kesalahan kita. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Dalam teman-teman, ayat hafalan ini diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 17 yang berisi, "Jadi siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga telah memasuki tahun baru, kiranya Engkau memperbaharui hati kami agar dapat menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah Ramani Kids, kiranya Engkau menyertai ibadah kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada. Urapi kami dalam pertumbuhan dan juga pendidikan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan juga umur panjang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu dan semua pengerja, kiranya Engkau menyertai mereka dalam pelayanannya, agar apapun yang mereka lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Senior, Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anak dan semua keluarganya. Kiranya Engkau sertai mereka dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, Kau berkatilah negara kami dan pulihkanlah negara kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.